langsung dari Teknik Elektro tahun 2024 Rombel 2 dengan NPM 2420501045. Halo, perkenalkan nama saya Ramadhan Bandi Saputra dengan NPM 2420501050 dari Rombel 2 Teknik Elektro angkatan 2024. Kami di sini akan menjelaskan tentang sebuah spektrum Frekuensi dalam sistem telekomunikasi oleh mata kuliah Telekomunikasi Dasar. Spektrum adalah suatu kisaran frekuensi yang biasanya ditentukan oleh karakter khusus frekuensi tersebut. Sebuah spektrum, spektrum merupakan sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk menyebarkan sinyal informasi yang lebih luas serta mencegah adanya interferensi antar layanan informasi yang dapat mengganggu komunikasi masyarakat luas. Lalu yang berikutnya ada tujuan dan contoh dari sistem spread spectrum. Yang pertama yaitu tujuan dari sistem spread spectrum atau sistem penyebaran spektrum ialah antara lain seperti 1. Memaksimalkan pengguna bandwidth yang tersedia. Kedua, mencegah penyadapan dan gangguan sinyal. Yang ketiga, mendukung pengiriman data berkecepatan tinggi. Dan yang keempat, menjamin komunikasi lebih stabil dan aman. Adapun contoh dari sistem sebaran spektrum adalah pembagian dan penentuan pita-pita frekuensi tertentu dari spektrum elektromagnetik untuk berbagai layanan dan aplikasi telekomunikasi seperti siaran radio, siaran televisi, seluler, satelit, wifi, dan lainnya. Parameter dalam spektrum antara lain yaitu 1. Frekuensi. Frekuensi gelombang adalah besaran yang mengukur banyaknya osilasi sinyal dalam satuan waktu atau siklus gelombang pada periode waktu. Umumnya memiliki satuan Hertz. Dalam sistem spektrum terdapat pengelompokan frekuensi, diantaranya 1. Ketika frekuensi rendah ELF, SLF, VLF memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki kapasitas data yang kecil. 2. Mempunyai panjang gelombang yang sangat panjang sehingga mampu menjangkau jarak yang jauh hingga ribuan kilometer. Pada frekuensi ini, gelombang dapat mengikuti permukaan bumi, menembus tanah, hingga air dan udara. Cocok digunakan untuk komunikasi kapal selam, navigasi, dan banyak komunikasi jarak jauh. Selanjutnya adalah ketika frekuensi tinggi, yaitu UHF, SHF, EHF, memiliki kapasitas data yang besar, memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, dan mudah terhalang atau error. Dan terakhir yaitu cocok digunakan untuk wifi, radar, dan satelit. Berikutnya masih membahas tentang parameter dalam spread spektrum. Yang kedua ada panjang gelombang atau jangkauan gelombang, yang dimana panjang gelombang adalah jarak antara dua titik ekuivalen yang berurutan dengan gelombang. Biasanya panjang gelombang atau jangkauan gelombang disimbolkan dengan lambda dan dengan satuan meter. Adapun yang ketiga yaitu bandwidth atau lebar pita frekuensi. Bandwidth sendiri adalah besar kapasitas data yang dapat dikirimkan dalam satu frekuensi. Simpelnya bandwidth adalah kanal frekuensi yang dibagi untuk suatu layanan. Pada bandwidth dalam sebaran spektrum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada frekuensi rendah. Pada frekuensi rendah memiliki indikator seperti memiliki ukuran bandwidth yang sempit, hanya dapat mengirim informasi yang sederhana seperti kode, sinyal, maupun suara berkualitas rendah. Yang kedua yaitu ketika frekuensi tinggi. Dalam frekuensi tinggi memiliki dua indikator, yaitu 1. Memiliki ukuran bandwidth yang lebih besar atau lebar, dan yang kedua mampu mengirimkan gambar dan video dengan kualitas yang tinggi, data berkapasitas besar, serta internet yang cepat dan komunikasi yang real time. Selanjutnya yaitu proses dan modulasi. Proses dan modulasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modulasi analog. Modulasi analog adalah proses memodulasi sinyal analog dengan suatu gelombang pembawa yang bersifat kontinu. Jenis modulasi ini adalah 1. Modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo adalah teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai sinyal informasi, sedangkan frekuensinya tetap.
Cara kerjanya yaitu sinyal informasi mengubah amplitudo carrier, lalu dipancarkan dan akhirnya didemodulasi di penerima. Yang kedua ada modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi adalah teknik modulasi frekuensi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai sinyal informasi, namun amplitudenya tetap. Cara kerjanya yaitu sinyal informasi mengubah frekuensi carrier, lalu dipancarkan dan didemodulasi. Dan yang terakhir ada modulasi fasa. Modulasi fasa adalah teknik modulasi fasa di mana fasa sinyal pembawa diubah sesuai sinyal informasi, amplitudenya tetap. Yang berikutnya masih di indikator proses dan modulasi ada modulasi pulsa. Modulasi pulsa ialah memodulasi sinyal analog menjadi suatu gelombang yang berupa pulsa. Jenis modulasi pulsa antara lain satu, modulasi amplitudo pulsa atau disingkat dengan PAM. Yang kedua, modulasi posisi pulsa atau disingkat dengan ppm atau mpp. Yang ketiga ada modulasi lebar pulsa atau yang disingkat PWM, serta yang keempat ada modulasi kode pulsa atau PCM. Yang berikutnya ada modulasi digital. Modulasi digital sendiri yaitu memodulasi sinyal digital menjadi suatu gelombang pembawa yang analog. Jenis dari modulasi digital adalah satu, FSK. FSK sendiri adalah data dikirim dengan menggeser frekuensi. Yang kedua ada PSK, yaitu data dikirim dengan menggeser fasa. Yang ketiga ada BPSK, yaitu PSK dengan 2 fasa untuk 1 bit per simbol. Yang keempat ada QPSK, yaitu PSK dengan 4 fasa untuk 2 bit per simbol. Dan yang terakhir ada QAM, yaitu gabungan perubahan amplitudo dan fasa untuk kirim banyak bit. Selanjutnya ada macam-macam multi access. Yang pertama ada FDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access. Prinsipnya yaitu satu pengguna memakai satu frekuensi khusus. Lalu cara kerjanya adalah spektrum frekuensi total dibagi-bagi menjadi beberapa kanal. Lalu setiap pengguna mendapat satu frekuensi tetap. Dan semua pengguna mengirim data bersamaan, tapi di frekuensi yang berbeda. Dan yang terakhir, penerima memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Dan yang kedua ada CDMA, yaitu Code Division Multiple Access, yaitu prinsipnya semua pengguna memakai frekuensi dan waktu yang sama, dibedakan oleh kode unik. Kode unik ini bisa disebut dengan PN kode. Yaitu cara kerjanya satu, setiap pengguna diberikan kode penyebar PN kode yang berbeda. Lalu data dikalikan dengan kodenya dan disebar di semua spektrum. Lalu semua pengguna mengirim bersamaan di frekuensi yang sama. Dan terakhir, penerima menggunakan kode yang sama untuk mengambil data pengguna tertentu. Selanjutnya ada TDMA, yaitu Time Division Multiple Access. Prinsipnya yaitu satu frekuensi dipakai dengan bergantian dalam waktu. Cara kerjanya yaitu satu kanal frekuensi dibagi menjadi slot waktu. Setiap pengguna mendapat satu slot waktu. Pengguna mengirim data secara bergantian dengan cepat, dan penerima menyusun kembali data sesuai urutan waktu. Dan yang terakhir ada OFDMA, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Prinsipnya yaitu pengguna dibedakan oleh subcarrier frekuensi kecil yang ortogonal. Cara kerjanya yaitu kanal utama dipecah menjadi banyak subcarrier kecil. Setiap pengguna mendapat beberapa subcarrier. Semua pengguna mengirim data bersamaan dalam waktu yang sama. Karena subcarrier ortogonal, sinyal tidak akan saling mengganggu. Yang berikutnya ada jenis-jenis spread spektrum atau jenis-jenis sebaran spektrum. Yang pertama ada Direct Sequence Spread Spectrum atau yang disingkat dengan DSSS. Direct Sequence Spread Spectrum merupakan sinyal data dikalikan dengan kode pseudo-random atau yang biasa disebut dengan PN code dengan kapasitas sangat tinggi sehingga energi sinyal tersebar ke bandwidth yang lebih lebar. Di-spreading dengan PN yang sama mengembalikan energi ke sinyal asli. Sistem kerjanya yaitu transmitter. Ada data, ada bit, ada sinyal, serta ada sampling, filter, dan dinaikkan ke frekuensi radio dan dikirim. Kemudian ada channel, kemudian ada receiver.
Yang kedua yaitu ada Frequency Hopping Spread Spectrum atau FHSS. FHS merupakan sinyal data dikirim pada pembawa yang berpindah-pindah, hop atau hopping, mengikuti urutan spesio random spektrum total lebar karena hop ke banyak frekuensi. Pada saat transmitter, urutannya sebagai berikut: data, lalu decoding, lalu dimodulasi. Dibuat daftar perpindahan frekuensi yang akan dipakai, lalu data dikirim pada frekuensi pertama selama waktu yang singkat, dan terakhir pemancar berpindah ke frekuensi berikutnya lalu mengirim lagi dan seterusnya. Selanjutnya pada channel yaitu interfere narrowband hanya mengganggu sebagian frekuensi saja, jadi frekuensi yang lain tetap aman. Dan selanjutnya yaitu pada saat proses receiver, sinkronasi waktu dan urutan berpindah frekuensi. Demodulasinya yaitu mengikuti perpindahan frekuensi. Dan yang terakhir, semua potongan sinyal digabungkan kembali menjadi utuh, lalu dekode dan data akan keluar. Pada slide berikutnya membahas tentang parameter quality of service atau QoS. Dalam parameter quality of service terdapat 4. Yang pertama yaitu throughput. Throughput adalah jumlah total data yang berhasil dikirimkan melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Implementasi dari throughput adalah menjamin aplikasi penting seperti video conference atau VoIP mendapatkan sumber daya yang cukup. Yang kedua ada delay. Delay merupakan waktu tunda yang dialami sinyal atau paket data sejak dikirim hingga diterima. Implementasi dari delay sendiri yaitu memprioritaskan lalu lintas data yang sensitif terhadap waktu. Contohnya seperti suara dan video. Yang ketiga ada jitter. Jitter merupakan variasi atau ketidakteraturan waktu kedatangan paket data dibandingkan dengan waktu kedatangan yang seharusnya atau ideal. Atau secara singkatnya jitter yaitu variasi delay. Implementasi dari jitter yaitu untuk mengatasi jitter, perangkat jaringan menggunakan jitter buffer. Yang terakhir atau yang keempat yaitu packet loss, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang disebabkan oleh kemacetan jaringan. Implementasi dari packet loss sendiri yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan paket penting. Dalam pengerjaan PowerPoint untuk presentasi oleh kelompok kita menggunakan sumber seperti yang tertera pada gambar tersebut.